Hai teman-teman, selamat datang di Galeri Perawat. Untuk mendukung channel ini agar terus menyajikan video-video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terapi cairan, menghitung tetesan infus dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk menghitung jumlah tetesan infus, yaitu jumlah tetesan per menit sama dengan jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit. Untuk menghitung lama tetesan infus, lama tetesan sama dengan jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi tetesan per menit dikali 60 menit. Untuk lebih mudah menghitung jumlah tetesan infus, kita menggunakan rumus makro sama dengan kolof per 500 dikali 7 dikali waktu. Kolof sama dengan jumlah cairan yang diberikan 500, nilai pembagi kolof 7, nilai baku. Waktu berdasarkan permintaan. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam. Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 2000 ml dalam waktu 24 jam. Pertanyaan soal, berapakah tetesan infus per menitnya? A. 26 tetes per menit. B. 28 tetes per menit. C. 30 tetes per menit. D. 32 tetes per menit. E. 34 tetes per menit. Jawabannya B. Cara menghitungnya, makro sama dengan pada soal pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 2000 ml. Itu 2000 dibagi 500 dikali 7 dikali dalam waktu 24 jam, yaitu 24 dibagi 24 sama dengan 4 dikali 7 dikali 1, maka hasilnya 28 tetes per menit. 28 tetes per menit diberikan selama 24 jam. Contoh soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang seruni. Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 500 ml dengan kecepatan 20 tetes per menit. Jika pemberian cairan infus diberikan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kapankah cairan akan habis dan diganti? A. 17.00 waktu Indonesia Barat. B. 18.00 waktu Indonesia Barat. C. 19.00 waktu Indonesia Barat. D. 20.00 waktu Indonesia Barat. E. 21.00 waktu Indonesia Barat. Maka jawabannya A. Cara menghitungnya, lama tetesan sama dengan jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi tetesan per menit dikali 60 menit. Jumlah cairan 500 ml dikali 20 tetes dibagi 20 tetes per menit dikali 60 menit. 10.000 dibagi 1200 sama dengan 8,3 jam, atau kita bulatkan menjadi 8 jam.
pukul 9.00 ditambah 8 jam, maka hasilnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Contoh soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 30 tahun diantar oleh suaminya ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 2000 ml dalam 12 jam. Berapa tetesan infus yang harus diberikan? A. 35 tetes per menit. B. 42 tetes per menit. C. 46 tetes per menit. D. 52 tetes per menit. E. 56 tetes per menit. Jawabannya E. Cara menghitungnya, makro sama dengan kolof. Pada soal, terapi cairan RL sebanyak 2000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 per 12 sama dengan 4 dikali 7 dikali 2. Hasilnya 56 tetes per menit diberikan selama 12 jam. Contoh soal yang keempat. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruangan bedah. Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 3000 ml untuk 24 jam. Infus telah berjalan selama 8 jam. Cairan tersisa adalah 2000 ml. Berapakah jumlah tetes infus per menit diperlukan agar infus habis tepat waktu? A. 21 tetes per menit. B. 28 tetes per menit. C. 32 tetes per menit. D. 35 tetes per menit. E. 42 tetes per menit. Jawabannya E. Cara menghitungnya, 3000 ml per 24 jam, 1000 ml telah berjalan selama 8 jam. Sisa 2000 ml harus habis dalam waktu 24 jam dikurang 8 jam. Hasilnya 16 jam kemudian. Untuk menghitung tetesan infus, makro kolof 2000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 per 16 sama dengan 4 dikali 7 dikali 1,5. Hasilnya 42 tetes per menit diberikan selama 16 jam. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam karena mengalami fraktur femur. Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 1000 ml untuk 8 jam. Berapa tetes infus per menitnya? A. 32 tetes per menit. B. 35 tetes per menit. C. 42 tetes per menit. D. 45 tetes per menit. E. 52 tetes per menit. Jawabannya C. Cara menghitungnya, makro sama dengan kolof 1000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 per 8 sama dengan 2 dikali 7 dikali 3. Hasilnya 42 tetes per menit diberikan selama 8 jam. Lanjut ke contoh soal yang keenam. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam.
Pasien mendapatkan terapi cairan RL sebanyak 1000 ml dengan kecepatan 21 tetes per menit. Terapi cairan diberikan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kapankah cairan akan habis dan diganti? A. 20 waktu Indonesia Barat. B. 21 waktu Indonesia Barat. C. 22 waktu Indonesia Barat. D. 23 waktu Indonesia Barat. E. 24 waktu Indonesia Barat. Jawabannya E. Cara menghitungnya, lama tetesan, jumlah cairan dikali faktor tetes, dibagi tetesan per menit dikali 60 menit. 1000 ml dikali 21 tetes dibagi 21 tetes per menit dikali 60 menit. 21.000 dibagi 1260 sama dengan 16,66 jam. Maka hasilnya kita bulatkan menjadi 17 jam. Pukul 7 waktu Indonesia Barat ditambah 17 jam sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.